Siap. Kita mulai saja ya. Jadi nanti yang bisa bergabung, bisa langsung bergabung. Kita mulai saja perkuliahan malam ini. Mbak Mary. Bentar. Oke. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Oh ya, oke. Nah, jadi bahasan kita malam ini mengenai kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-7 apa ke-6 ya, Mbak Mary? Ke-6, Bu. Oh, ke-6 ya. Kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Jadi masih satu pertemuan lagi. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kisi-kisi, karena di pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS. Untuk malam ini, materi yang akan disampaikan yaitu mengenai kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Jadi dari setiap usaha, kata-kata kreatif ini memang harus dimiliki oleh jiwa-jiwa seorang pengusaha. Karena kreatif itu sendiri dapat didefinisikan bahwa kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan, sedangkan arti dari inovatif itu adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi inovatif itu adalah gagasan dari ide-ide yang memang dituangkan gitu loh. Inovatif itu sendiri menciptakan sesuatu yang belum ada, belum pernah ada, menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda gitu. Kayak misalnya jualan cilok misalnya. Cilok adalah aci dicolok. Kemudian ada seorang pedagang lagi yang mempunyai inovasi dengan menggunakan bahan yang sama, tapi dengan rasa yang berbeda, misalnya menjadi cilok telur gitu kan simpelnya. Nah, yang dimaksud wirausahawan itu adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Jadi wirausahawan adalah pionir dari bisnis. Orang yang memang memiliki kendali untuk menjalankan bisnis. Jadi inovator, penanggung jawab risiko, yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam bidang usahanya. Jadi fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurna efektivitas dan efisien pada suatu sistem. Jadi jual beli. Nah, kemudian di sini ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu adanya proses dan tentu saja manusianya itu sendiri. Mengapa demikian? Jadi proses di sini berorientasi pada tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia itu sendiri merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Jadi proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Jadi antara
wirausahawan yang satu dan yang lainnya pasti melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Jadi cara atau strategi ini menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Jadi semakin kreatif orang menggunakan peluang yang ada, maka akan semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Jadi pebisnis itu harus memiliki jiwa yang emang benar-benar kreatif untuk terus berkembang gitu. Dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Misalnya bagi anak-anak mungkin kreatif masih sangat luas pemahamannya karena pola pikir anak-anak masih bisa dikatakan bebas. Tetapi semakin bertambah dewasa seseorang, kreatif akan telah terkotak-kotakan dan menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Jadi orang dewasa lebih sulit untuk berpikir kreatif karena mungkin pola pikirnya sudah direpotkan dengan urusan kehidupannya gitu. Jadi, aduh apa ya gitu. Jadi kurang bebas seperti anak-anak pemahamannya. Hambatan yang ada kadang berasal dari banyak hal atau banyak faktor. Hambatan yang dibuat sendiri, misalnya terjadi adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Jadi tergantung pola pikir dari masing-masing pengusaha itu sendiri. Bisa dikatakan misalnya seperti ini, umumnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka dianggap itu salah dan aneh gitu. Pokoknya sudah jadi garis besar bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Nah, kemudian hambatan lain yaitu tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini. Jadi tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya. Jadi terpaku pada peraturan-peraturan yang telah terbelenggu gitu maksudnya. Nah, kemudian hambatan-hambatan tersebut hendaknya kita minimalisir atau justru hilang karena kita hilangkan karena dalam berwirausaha kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausahawan merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif. Jadi menciptakan sesuatu yang menuntun, memusatkan perhatian, kemauan kerja keras, dan ketekunan. Nah, selain kreatif, hal yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Karena dengan inovatif, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produktif baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan banyak cara ya. Yang pertama, mungkin wirausahawan tersebut harus mengenali hubungan. Jadi banyaknya kemitraan gitu, networking lah kalau dalam bisnis. Jadi banyak menemukan dan inovasi, banyak penemuan dan inovasi lahir itu sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang itu sendiri. Jadi untuk membantu kreativitas kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita gitu loh. Jadi orang yang kreatif akan memiliki hubungan tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Jadi selain itu,
Untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif digunakan otak sebelah kanan. Biasanya yang kreatif itu adalah otak yang sebelah kanan, sedangkan otak yang sebelah kiri adalah digunakan untuk bekerja. Tetapi dalam berwirausaha, kemampuan kedua belah otak itu memang harus seimbang karena seseorang yang kreatif dan inovatif dalam berusaha harus selalu berpikir positif agar menjadi seorang yang sukses. Nah, di sini ada perbedaan antara kreatif dan inovatif. Bisa kita lihat bahwa perbedaan ini dilihat dari kata kreatif itu sendiri, dari definisi ya. Dari definisi dari kreatif itu adalah kemampuan atau tindakan untuk memahami sesuatu yang tidak biasa atau orisinil. Inovasi adalah implementasi atau menciptakan sesuatu yang baru yang telah memiliki nilai bagi orang lain. Nah, kemudian dari segi tindakan, di sini seseorang yang kreatif dengan menyampaikan ide unik, seorang inovatif mengimplementasikan ide-ide baru agar bisa dijalankan atau dikerjakan. Nah, ada juga perbedaannya, ini terukur, jadi sulit untuk diukur atau mudah untuk diukur. Di tanggung jawab ide kreatif tidak dibebankan, tanggung jawab itu hanya memikirkan atau ide, ketika ide diimplementasikan, maka orang inovatif memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kembangkan dalam ide tersebut. Nah, kemudian ada juga perbedaan dari segi ekspresi. Jadi tidak semua kreativitas sesuai dengan inovasi. Jadi setiap inovatif merupakan hasil dari pemikiran yang kreatif. Nah, ini bisa juga bagaimana cara berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana kita bisa berpikir kreatif dan inovatif gitu kan. Jadi dalam menjalankan bisnis, kreativitas dan inovasi memang merupakan istilah yang sering digunakan dan memiliki hal-hal penting dalam dunia bisnis. Jadi untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan ide-ide inovatif, kadang orang juga harus banyak belajar mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan pola pikirnya agar tetap kreatif dan inovatif. Nah, ini salah satunya yaitu menurut penelitian studi yang dilakukan di Stanford University menunjukkan bahwa olahraga dan latihan secara teratur seperti jalan-jalan gitu, jalan santai, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan dapat meningkatkan cara berpikir kreatif. Mungkin otak butuh refreshing, melihat keadaan di luar, dengan demikian kita bisa timbul ide. Seperti kayak misalnya kita mau jualan jilbab nih, yang Mary. Kita mau jual jilbab, kita lihat keluar, oh ternyata yang lagi in sekarang jilbab yang dijual itu yang warna pink misalnya. Jadi kan timbul ide, oh iya kita pink kasih bunga-bunga aja gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi menurut penelitian bahwa dengan berjalan-jalan sekitar lingkungan saja itu bisa menciptakan suatu ide gitu untuk bisnis kita sendiri. Kemudian kita harus banyak bertanya. Jadi kita harus tanyakan segala hal gitulah, karena benar kata peribahasa yang mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan, itu benar. Benar. Asal jangan nanya terus ya. Jadi kalau nanya terus itu bingung. Di salah satu alasan utama kurangnya pemikiran kreatif adalah asumsi bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Kalau orang yang memiliki jiwa usaha sombong, dia selalu berpikir bahwa segala sesuatunya berjalan baik. Itu tidak boleh. Jadi
sebagai seorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan, dia harus rajin-rajin bertanya. Jadi jika kita mengalami kesulitan berpikir kreatif, misalnya kita mengalami kebuntuan dalam bisnis gitu, dapat mencari inspirasi atau ide di lingkungan sekitar. Kita juga bisa bertanya, bisa jalan-jalan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menetapkan batasan. Nah, menetapkan batasan di sini yaitu kreativitas merupakan hal yang sifatnya tidak terbatas. Jadi kita biar mempunyai bisnis yang kita ambil misalnya apa? Misalnya seperti Mas Paricin nih jualan apa ya? Gitar kalau nggak salah ya. Lupa saya. Batasannya seperti apa? Misalnya kita hanya menjual gitar beserta senarnya misalnya gitu. Jadi memang batasan-batasannya seperti marketnya, sasaran marketnya seperti apa, itu kan pemikirannya juga harus terbatas di wilayah-wilayah itu saja gitu. Nah, kreativitas merupakan hal yang sifatnya tidak terbatas dan tidak ada hasilnya. Tapi jika dibatasi, terkadang malah membuat seseorang sulit untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan menetapkan batasan juga diperlukan dalam konteks bisnis, sebab tidak akan menemukan strategi baru tanpa mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan ini disebut batasan, yang dimana membuat seseorang jadi berpikir lebih kreatif lagi. Jadi metode ini tidak hanya diperuntukkan untuk kita sebagai pelaku usaha untuk membangun usaha yang mampu berpikir kreatif. Jadi seluruh tim yang berhubungan dengan usaha kita itu juga perlu mengikuti metode tersebut dalam peran mereka masing-masing gitu. Jadi kehadiran kreativitas dan inovasi dalam perusahaan atau usaha yang kita bangun sangatlah penting karena keduanya bisa mengantar perusahaan menuju kesuksesan. Seperti itu. Jadi pembahasan malam ini saya sempitkan hanya sebatas kreatif dan inovatif. Kemarin video-video yang sudah saya terima bagus-bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengirimkan video-video. Oke. Memang ada beberapa yang belum mengirimkan. Saya masih tunggu sampai UTS mungkin ya. Karena ini kan merupakan sebuah penilaian gitu. Jadi sebenarnya kemarin video-video yang dikirimkan bagus-bagus, cuma masih belum sempurna, belum ada di rule sebuah promosi gitu loh. Jadi seperti iklan gitu, iklan aja, tapi belum yang nge-boom banget. Mbak Mary kemarin bagus tuh, jilbabnya bagus, itunya bagus, tapi mungkin karena katalognya terlalu banyak, jadi orang kurang bisa memahami secara rinci gitu loh. Maksudnya seperti apa? Tapi bagus, semuanya udah bagus. Kemarin juga siapa ya? Mbak siapa yang makanan tuh saya lupa, Mbak Putri mungkin ya. Bagus sih, kreatif, idenya kreatif. Terus Mas Paricin kemarin apa ya? Mas Paricin tuh jual gitar, tapi memang saya bingung itu apa gitu loh. Iklannya seperti kayak kaku gitu loh. Kayak Mas Paricin gitu, timbul tenggelam. Tapi bagus sih, sudah bagus. Mbak Sela kemarin pisang coklat ya Mbak ya? Kalau nggak salah Mbak Sela pisang coklat kalau nggak salah. Jadi penempatan produknya itu harus lebih menonjol daripada hal-hal lain, misalnya tulisan atau apa. Jadi selebihnya sudah bagus. Nanti saat UTS saya akan pilih 3 terbaik. Ketika semua sudah terkirim, saya akan pilih 3 terbaik. Semoga nanti yang terpilih 3 terbaik itu saya apresiasi dengan baik begitu. Ini sebelum kita sudahi, boleh nggak saya
minta tolong buka videonya untuk absen bersama. Kita absen dulu ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kisi-kisi. Sebentar. Oke, jempolnya diangkat boleh. Angkat tangan boleh. 1, 2. Oke, terima kasih Mbak Mary, Mbak Winda, Mbak Sela, Mas Yohanes, Mbak Putri, Mas Paricin, sehat ya? Minggu depan, semoga minggu depan semua bisa ikut kuliah, karena minggu depan saya akan memberikan kisi-kisi untuk UTS ya. Terima kasih. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Yang sedang beraktivitas, silakan lanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya.